Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak Ibu kaum muslimin dan kaum muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tentu atas karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua berupa kesehatan, kesempatan, dan yang tak kalah penting adalah keimanan dan juga keislaman yang alhamdulillah sampai hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan hidayahnya kepada kita sekalian. Selalu kita berharap semoga hidayah dan petunjuk yang baik ini senantiasa tercurahkan kepada kita sekalian sepanjang hidup kita di dunia ini. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu dalam perjalanan kehidupan kita ini, terutama kehidupan orang-orang soleh terdahulu, telah meninggalkan perjalanan yang dicatat oleh tinta emas, bagaimana mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana semangat mereka dengan ketakwaannya menjalankan setiap perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentu jamaah sekalian mengambil pelajaran dari setiap kisah-kisah orang-orang soleh terdahulu, termasuk kisah-kisah para nabi, al-anbiya, dan juga kisah-kisah para sahabat, tentunya banyak pelajaran yang kita bisa ambil, ibrah yang kita bisa petik. Ya, yang tentu jamaah sekalian, mereka adalah orang-orang yang telah mendahului kita dan meninggalkan jejak kehidupan yang direkomendasikan di dalam kehidupan kita ini untuk selalu kita tiru dan juga mengikuti, karena mereka telah sukses menjalani kehidupan dengan ketakwaannya yang sudah dijamin ya oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian, berkenaan dengan tentang kisah ataupun sejarah-sejarah di dalam agama kita ini, Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam sebuah ayatnya, ya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, laqad kana fi qisasihim ibratal liulil albab. Ya, jamaah sekalian, ayat ini mengabarkan kepada kita, ya, memberitahukan kepada kita bahwa laqad kana fi qisasihim, ya, bahwa sesungguhnya setiap kisah itu, setiap sejarah yang sampai kepada kita, perjalanan orang-orang soleh terdahulu, ya, baik yang diceritakan di dalam Al-Quran maupun yang diceritakan ya melalui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kisah-kisah para ya salafun soleh, orang-orang soleh terdahulu. Ya, tentu jamaah sekalian, ya, kita mengambil ibrah, ya, ibratan, kata Allah, ada sesuatu yang bermanfaat, ada sesuatu yang kita bisa ambil pelajaran dengannya,
liulil albab, bagi orang-orang yang selalu mentadabburinya, bagi orang-orang yang selalu mempelajarinya. Dan tentu jamaah sekalian, ya tidak sekedar membaca sedaya, membaca sejarah itu, namun dia mengambil pelajaran yang telah ya disebutkan dalam kisah-kisah tersebut. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diceritakan dalam sebuah kisah bahwa dikala ya itu disebutkan dalam kisah ini jamaah sekalian, itu terjadi di zaman Rasulullah. Ada juga yang menyebutkan bahwa kisah ini terjadi setelah ya masa para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Ya, ala kulli hal jamaah sekalian, kisah ini direkomendasikan untuk bisa kita sampaikan, ya bisa kita ya utarakan kepada kaum muslimin, karena kisah ini sesuai dengan apa yang ada di dalam Al-Quran maupun apa yang telah diperintahkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jemaah sekalian, tentu melihat ya banyaknya kisah-kisah yang terkadang diceritakan oleh para dai, oleh para ya ustadz di mimbar-mimbar. Namun ya terkadang kisah ini kalau telah diselusuri ya tidak ada riwayatnya, tidak ada ya nasabnya yang sahih. Yang terkadang jamaah sekalian, yang paling menyedihkan adalah ketika dia bercerita tentang kisah Nabi misalnya, padahal kisah itu sebenarnya bukan terjadi pada zaman Rasulullah, namun dia mengotot menyampaikan bahwa ini adalah kisah dari Nabi. Maka jamaah sekalian, perlu kita berhati-hati. Ya, walaupun kebaikan yang akan kita sampaikan, ya, tapi itu bukan dari Rasulullah, itu bukan asalnya dari Nabi, kemudian kita mengatakan ini dari Nabi, maka berhati-hati jamaah sekalian, karena hal yang seperti ini telah diancam oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya, mengatakan, man katsaba alayya, siapa yang ya menyampaikan sesuatu, siapa yang ya istilahnya menceritakan sesuatu tentang diriku, ya padahal aku tidak pernah mengatakannya, aku tidak pernah melakukannya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya bersiap-siaplah dia ya menduduki ya neraka jamaah sekalian. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat jelas mengatakan, man katsaba alayya, ya siapa yang berdusta atasku, ya maka persiapkan dia tempatnya di neraka. Waliyazubillah. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu sebagai kehati-hatian kami jamaah sekalian menyampaikan sesuatu, apatah lagi ya ketika kita bercerita tentang agama, ya, maka kami selalu berusaha untuk menyampaikan sesuatu yang betul-betul ya ada dasarnya, ada sumbernya, apatah lagi kalau dia datang dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian, disebutkan dalam kisah ini terjadi dalam ya kisah orang soleh. Orang soleh ini jamaah sekalian disebutkan dalam riwayat, kegiatan sehari-harinya itu ya mengisi kehidupannya, dan yang bisa dia lakukan, yang selalu dia lakukan setiap harinya adalah yang pertama, ya dia selalu melangkah ke masjid. Dia selalu berjalan menuju rumah Allah Subhanahu wa taala. Dan disebutkan dalam riwayat bahwa orang ini, ya, orang soleh ini rumahnya cukup jauh dari masjid, ya, cukup jauh dari masjid. Ya. Yang kedua, orang soleh ini gemar bersedekah, ya, dia selalu berinfak. Ya. Dan yang ketiga jamaah sekalian,
Orang soleh ini memiliki sifat yang selalu memberi, ya, dalam tanda ya kutip selalu peduli terhadap orang, ya, selalu memberi, ya, sesuatu yang orang butuhkan, ya. Termasuk jemaah sekalian disebutkan dalam riwayat ini, beliau selalu memberikan pakaian kepada orang, ya, namun pakaian itu, ya, bukanlah pakaian yang baru, tetapi pakaian yang, ya, yang biasa dia pakai, yang bekas, selalu dia berikan kepada orang yang membutuhkan. Singkat cerita jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang soleh ini ketika sakaratul maut, ya, dalam keadaan sakaratul maut, ya, istrinya yang menceritakan bahwa suaminya itu di waktu sakaratul maut selalu mengulang-ulang kata kalimat 3. Dia mengatakan, kenapa bukan lebih jauh? Itu yang selalu dia ulangi. Kenapa bukan lebih jauh? Yang kedua, kenapa bukan semuanya? Dan yang ketiga, dia katakan, kenapa bukan yang lebih baik? Atau kenapa bukan yang lebih bagus? Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, ya, kisah ini diberikan atau dikasih pengertian oleh para ulama kita, ya, bahwa orang soleh ini di waktu sakaratul mautnya itu diperlihatkan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, kebiasaan yang dia lakukan setiap harinya. Ya, ini juga menjadi pelajaran jamaah sekalian bahwa, ya, orang yang dalam keadaan sakaratul maut, yang dalam syariat kita dituntun untuk selalu mengucapkan kalimat la ilaha illallah, ya, diperintahkan, dituntun, ditalkin, ya, supaya dia, ya, nyawanya keluar dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ala kulli hal, dia akhiri hidupnya dengan husnul khotimah, dengan sesuatu yang baik. Nah jamaah sekalian, orang soleh ini, ya, istrinya heran kenapa dia selalu mengatakan di waktu sakaratul mautnya, kenapa bukan lebih jauh, kenapa bukan semuanya, dan kenapa bukan yang lebih baik atau yang lebih bagus. Ternyata jamaah sekalian, yang pertama dia mengatakan kenapa bukan lebih jauh, ya, Allah sudah memperlihatkan di waktu sakaratul mautnya kenikmatan ataupun balasan yang selama ini di dunia selalu dia lakukan menuju ke masjid dengan melangkahkan kakinya, ya, selalu rajin datang ke masjid. Allah sudah memperlihatkan bagaimana keutamaan, bagaimana pahala berjalan menuju ke masjid jamaah sekalian, sehingga orang soleh ini menyesal, ya, dia mengatakan kenapa bukan lebih jauh, ya, maksudnya kenapa bukan lebih jauh rumahnya dengan masjid supaya langkahnya itu lebih banyak lagi. Ya, jamaah sekalian, ketika kita bercerita tentang melangkahkan kaki kita menuju ke masjid, ya, banyak kisah, banyak riwayat yang menyebutkan jamaah sekalian bagaimana keutamaan orang yang melangkahkan kakinya menuju ke masjid. Sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ghada ilal masjid aw raha a'addallahu lahu nazalahu minal jannah kullama ghada aw raha." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jemaah sekalian, siapa yang berjalan menuju ke masjid, ya, di pagi hari dan di sore harinya, maka Allah Subhanahu wa taala baginya tempat di surga setiap kali ia pergi di pagi hari dan di sore harinya. Jamaah sekalian, balasan langkah kaki kita menuju ke masjid untuk beribadah kepada Allah tidak lain dan tidak bukan adalah surga. Ya, tidak lain, ya, dan tidak bukan adalah al-jannah jamaah sekalian, surga yang selalu kita dambahkan. Bahkan di riwayat lain disebutkan, siapa yang selalu, ya, menuju ke masjid dengan berjalan kaki, Allah Subhanahu wa taala mengampuni setiap dosanya, setiap langkahnya, dari setiap langkahnya.
Ya, dari setiap langkah ada ampunan dari Allah Subhanahu wa taala orang yang menuju ke masjid, jamaah sekalian. Maka ini tentu ya pelajaran bagi kita bahwa bukanlah amalan yang kecil, bukanlah sesuatu yang sepele ketika kita berangkat menuju ke masjid ya dari rumah kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tentunya jamaah sekalian ya berlaku bagi setiap kaum muslimin dan kaum muslimat untuk menuju ke masjid. Maka ambil peluang jamaah sekalian. Ya, ambil peluang kesempatan. Ya, banyak melangkah menuju ke masjid jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua jamaah sekalian, orang ini dia selalu mengatakan, kenapa bukan yang lebih baik? Kenapa bukan semuanya? Ya, ternyata jamaah sekalian, ya, orang soleh ini setiap dia menuju ke masjid, ya, pergi ke masjid karena rumahnya cukup jauh dari masjid, dia selalu berbekal makanan roti. Dan setiap menemui di jalan orang yang membutuhkan makan, fakir miskin, ya, dia selalu memotong rotinya dan membaginya untuk sepotong, ya, orang miskin itu untuk dia makan sepotongnya, bekal dia dalam perjalanan menuju ke masjid. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah kenikmatan yang Allah perlihatkan di waktu sakaratul mautnya. Bagaimana keutamaan bersedekah? Bagaimana keutamaan menginfakkan ya hartanya, sebahagian makanannya ya kepada orang-orang yang membutuhkan jamaah sekalian. Dan ini menunjukkan betapa agungnya, betapa besarnya keutamaan ya yang namanya sedekah. Bahkan jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala menggambarkan di dalam Al-Qur'an, ya, disebutkan dalam surah Al-Munafikun ayat yang ke-10. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, fayaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaka. Ya, coba lihat jamaah sekalian. Allah menceritakan dalam ayat ini bagaimana Allah gambarkan ke orang-orang yang kikir itu, orang-orang munafik yang kikir itu, yang tidak mau memberikan makan kepada fakir miskin. Sewaktu dia mau meninggal, ya, ajalnya sudah dekat. Bahkan disebutkan juga sewaktu sudah meninggal, ya, dia minta kepada Allah. Apa yang dia minta jamaah sekalian? Ya, untuk dikembalikan di dunia. Ya Allah, ya, yaqulu rabbi laula akhartani. Ya, ya Allah, sekiranya engkau menunda sedikit waktu, ya, di dunia ini, ya, sebelum saya meninggal, sebelum saya memutuskan nyawaku, ya, tundalah sebentar sekali ya Allah. Dia minta untuk ditundanya sebentar sekali, bukan sehari, bukan setengah hari, tapi sebentar saja. Dia bilang sebentar saja. Fa akhartani. Ya. Apa dia bilang jamaah sekalian? Apakah dia mau menghabiskan hartanya di masa-masa ya penghujung kematiannya? Apakah dia ya mau ketemu dengan istrinya dulu atau mau ketemu ya dengan teman-temannya dulu? Tidak jamaah sekalian. Apa dia bilang? Fa asaddaka. Ya Allah, kembalikan saya di dunia untuk sekedar apa? Bersedekah. Bersedekah jamaah sekalian. Dan ini membuktikan kepada kita bahwa yang namanya sedekah jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala bukanlah sesuatu hal ya yang kecil di mata Allah Subhanahu wa taala. Bahkan jamaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, orang yang bersedekah itu ya ibaratnya digambarkan dalam Al-Qur'an ya bagaikan menanam sebutir kemudian tumbuh ya menjadi sebuah pohon, dan setiap pohon itu mengeluarkan rantingnya, dan setiap ranting mengeluarkan buah, dan setiap buah mengeluarkan biji-biji jamaah sekalian. Ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Itulah gambaran yang Allah Subhanahu wa taala gambarkan tentang orang yang bersedekah. Ya, sangat luar biasa jamaah sekalian. Makanya orang soleh ini ketika sakaratul maut diperlihatkan kenikmatan bersedekah, dia menyesal
kenapa bukan hanya sepotong yang dia sedekahkan di waktu itu? Kenapa bukan semuanya, kata dia. Yang terakhir jamaah sekalian, orang soleh ini di waktu sakaratul mautnya dia mengatakan, ya, kenapa bukan yang lebih bagus? Kenapa bukan yang lebih baik? Ternyata jamaah sekalian, ya, dalam kisah disebutkan orang soleh ini ketika mau menuju ke masjid, dia selalu memakai pakaian yang paling bagus. Pakaian yang paling bagus yang dia miliki. Ya, kenapa jemaah sekalian? Karena dia paham bahwa khudhu sinatakum inda kulla masjid. Pakailah pakaianmu yang indah setiap engkau menuju ke masjid. Inilah perintah jemaah sekalian untuk kita memakai pakaian yang indah ketika kita hendak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap dia mau berangkat ke masjid juga, dia selalu melapisi pakaiannya dengan pakaian luarnya yang bekas, yang biasa, dan itu yang dia lakukan setiap dia dalam perjalanan menuju ke masjid dan melihat ada orang yang membutuhkan pakaian, dia selalu memberikan pakaian yang bekas, pakaian yang biasa. Ya, di situ Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan bagaimana kenikmatan orang yang memberi, ya, orang yang suka memberi, ya, maka dia menyesal. Kenapa bukan yang baru saya berikan kepada orang selama hidup saya? Ini saja yang bekas sudah begini kenikmatannya. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pelajaran yang kita bisa ambil di sini bahwa mari ketika kita hendak memberi kepada orang, maka berilah yang terbaik yang kita miliki. Jangan selalu memilih-milih, ya, nanti yang kita tidak suka baru kita berikan kepada orang lain. Nanti pakaian yang tua baru kita berikan kepada orang lain. Ingat jamaah sekalian, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man tasaddaqa bi'idil tamar," ya, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang bersedekah sebiji tamar, ya, kemudian sedekahnya itu adalah yang terbaik, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yukbalu, ya, Allah Subhanahu wa taala tidak menerima kecuali hanya yang baik-baik. Maka jamaah sekalian, ini motivasi bagi kita semua melalui kisah orang soleh ini, di mana memiliki kebiasaan berjalan kaki menuju ke masjid, kemudian gemar bersedekah dan juga selalu memberi kepada orang lain. Maka jamaah sekalian, tentu ini adalah ibrah, pelajaran, ya, yang bisa kita ambil bahwa, ya, melakukan ketaatan kepada Allah berupa bertahan dengan menjaga kebiasaan kita, ya, menuju rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala setiap waktu sholat, kemudian menjaga kebiasaan bersedekah, memberi kepada orang lain adalah hal yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua dan memberikan petunjuknya, rahmatnya, agar bagaimana amalan-amalan yang soleh adalah amalan-amalan yang baik untuk selalu kita bisa bertahan dengannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam surga dengan tentu ketaatan yang kita miliki dan juga ridho Allah Subhanahu wa taala atas kebaikan apa yang telah kita lakukan. Ma'asyiral muslimin dan muslimat, jamaah tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.